Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Asuhan Kebidanan Perempuan dan Anak dengan Kondisi Rentan dan Kebutuhan Khusus pada Permasalahan Geografis. Baiklah, latar belakang manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa selain manusia itu sebagai makhluk yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan akan pribadinya sendiri. Manusia juga memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Selanjutnya, interaksi ini berbentuk kelompok. Kelompok rentan adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menikmati kehidupan yang layak. Adapun faktor aksesibilitas terhadap sumber-sumber pemenuhan kesejahteraan sosial merupakan salah satu hal baik sebagai penyebab juga menjadi akibat. Memetakan populasi dan kondisi kelompok rentan secara tepat dan partisipatif merupakan awal dalam menentukan kegiatan dalam rangka pemenangan untuk membentuk kelompok ini. Terus, perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Pengertian kelompok rentan. Kelompok rentan merupakan bagian dari keberagaman. Istilah kelompok rentan memiliki arti yang sangat beragam. Kelompok rentan terdiri dari dua kata, yaitu kelompok dan rentan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rentan artinya mudah terkena penyakit atau peka, mudah merasa ketimpangan dan dominasi produksi swasta telah membuka peluang situasi pasif menjadi terhadap perubahan. Namun, ada beberapa ragam pengertian kelompok rentan yang harus kita ketahui. Menurut UU Republik Indonesia, kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan orang dengan disabilitas. Yang kedua, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kelompok rentan di Indonesia yang menjadi prioritas adalah kelompok orientasi seksual dan identitas gender, minoritas ras, minoritas etnis, minoritas orang dengan disabilitas, serta minoritas agama dan keyakinan. Dari segi geografis, permasalahan kelompok rentan dibedakan menjadi lingkungan berpolusi, lingkungan daratan rendah dan daratan tinggi, lingkungan radiasi, permasalahan dengan kesehatan atau petugas ronsen lab, dan lain-lain. Kebutuhan khusus pada lingkungan berpolusi, polusi atau pencemaran dibedakan menjadi 3, yaitu polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Kebutuhan khusus pada lingkungan dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah. Adapun ciri dataran rendah diantaranya adalah tanahnya relatif datar, memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Tanahnya biasanya ditemukan di sekitar pantai, tetapi ada juga yang ditemukan di daerah pedalaman. Terjadinya akibat proses sedimentasi. Di Indonesia sendiri, dataran rendah terjadi akibat sedimentasi sungai.
Tanahnya lebih subur dan banyak ditempati penduduk jika dibandingkan dengan daerah pegunungan. Memiliki tekanan udara yang lebih tinggi daripada daerah pegunungan. Kebutuhan khusus pada penduduk di daerah dataran rendah biasanya berupa pakaian yang tipis atau berbahan baku dari kain yang tipis yang tidak panas karena suhu di daerah ini panas. Rumah-rumah di dataran rendah juga dibuat banyak ventilasinya dan atap dibuat dari genting tanah untuk mengurangi suhu yang panas. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari lebih banyak jenis makanan yang mengandung air meskipun zat gizi yang lain juga harus terpenuhi seperti sayur dan buah. Kebutuhan cairan juga meningkat dibandingkan dengan penduduk di daerah dataran tinggi. Kebutuhan khusus pada lingkungan dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran tinggi, adapun ciri-ciri dataran tinggi diantaranya adalah beriklim sejuk, pertanian dibuat teras sering, memiliki udara yang kering, jarang turun hujan, memiliki kelembapan udara sangat rendah. Kebutuhan khusus pada penduduk di daerah dataran rendah biasanya berupa untuk menghangatkan tubuhnya, mereka banyak mengkonsumsi makanan yang hangat. Untuk menghangatkan tubuhnya, penduduk di dataran tinggi lebih tertutup dalam cara berpakaian. Bentuk rumah yang berbeda dengan daerah pantai, rumah di daerah ini berventilasi sedikit dan atapnya terbuat dari seng. Ventilasi yang sedikit mengakibatkan udara dingin tidak masuk ke dalam rumah. Atap terbuat dari seng agar panas matahari yang diterima dapat disimpan dan dapat menghangatkan bagian dalamnya. Konsumsi iodium dalam jumlah yang cukup karena di dataran tinggi kejadian gondok mencapai 30,3%, menurut Untoro dibandingkan di dataran rendah hanya 7,0%. Pemberian vitamin A yang rutin pada bayi dan balita untuk mengurangi kejadian gangguan akibat kekurangan yodium. Kebutuhan khusus pada lingkungan radiasi. Radiasi adalah proses dikeluarkannya energi radiasi dalam bentuk gelombang atau partikel, atau dapat didefinisikan sebagai proses kombinasi dari pengeluaran dan pancaran energi radiasi. Sinar X adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya, dan sinar ultraviolet, tetapi dengan panjang gelombang yang sangat pendek. Sinar X mempunyai beberapa sifat fisik adalah: yang pertama daya tembus, yang kedua pertebaran, yang ketiga penyerapan, yang keempat efek fotografik, yang kelima Pendorf-Fourier, yang keenam ionisasi, dan yang ketujuh efek biologik. Kebutuhan khusus dengan permasalahan tenaga kesehatan. Yang pertama, ruang ronsen. Penggunaan alat sinar X untuk diagnosa dan pengobatan memerlukan kehati-hatian karena tingginya resiko bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaannya atau hal lain yang diakibatkan radiasi ionisasi. Yang kedua, ruang laboratorium. Risiko bahaya di laboratorium dapat berupa bahaya fisik seperti infeksi, terluka, cedera, atau bahkan cacat, serta bahaya kesehatan mental seperti stres, shock, ketakutan yang bila intensitasnya meningkat dapat menjadi hilangnya kesadaran atau pingsan bahkan kematian. Terima kasih.